Oke, sekarang kita masuk ke struktur kondisi switch ya. Switch, kalau yang tadi if pasangannya dengan else, kalau switch pasangannya adalah case. Nah, perintah switch digunakan untuk memeriksa kebenaran suatu nilai dengan memiliki banyak pemilihan atau nilai pengecekannya. Nah, perintah ini juga dapat digunakan sebagai alternatif pengganti dari perintah if, else, if ya, seperti yang tadi dicontohkan. Nah, sintaks penulisan perintah switch adalah sebagai berikut. Ini bisa dilihat. Nah, kita membuat sebuah perintah switch terlebih dahulu, kemudian kondisi masih sama seperti yang tadi ya. Nah, di sini dilakukan adalah statementnya adalah case dari konstanta 1 misalnya. Kemudian bagaimana setelah case konstanta 1, maka dilakukan statement-nya, pernyataan ke satunya. Baru dibutuhkan ada break di sini. Itu harus juga ya, di situ ininya. Perintahnya memang seperti itu. Kalau misalnya switch case, antara case satu dengan case yang lain, itu harus ada break. Nah, kemudian setelah break, kita melakukan pengecekan terhadap konstanta yang kedua misalnya. Nah, baru dilakukanlah statement pernyataan terhadap konstanta yang kedua. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir adalah default. Dari yang default ini adalah pernyataan ketiga, itu mirip-mirip dengan yang terakhir ya, dengan else. Nah, ini sebenarnya mirip strukturnya, tapi ini cara lain dari penggunaan if, else, if seperti yang tadi. Nah, di sini kita kecilin aja ya. Oke. Nah, keterangannya bahwa nih kan tadi perintah switch akan menyeleksi kondisi yang diberikan dengan membandingkan hasilnya dengan konstanta-konstanta yang berada pada case. Jadi nanti kan ada case konstanta yang pertama, kemudian case konstanta yang kedua ataupun ketiga dan seterusnya ya. Nah, pembagian akan dimulai dari konstanta 1 sampai konstanta terakhir. Jika hasil dari kondisi sama dengan nilai konstanta tertentu, maka pernyataan pada konstanta tersebut akan dijalankan sampai ditemukan pernyataan break. Oke. Jika hasil dari kondisi tidak ada yang sama dengan konstanta-konstanta yang sudah diberikan, maka pernyataan pada default yang akan dijalankan. Nah, mirip-mirip sebenarnya dengan if, else, if tadi ya. Lakukan pengecekan terlebih dahulu ya kan, if else if, baru else if. Nah, kemudian baru dilakukanlah yang terakhir adalah else. Ini default-nya. Ini yang terakhir yang tidak ada selebih dari yang ini. Oke, kita masuk ke contohnya aja ya. Di sini kalian bisa lihat contoh switch.php, kalian coba juga. Di sini kita membuat sebuah variabel namanya day, ya kan. Nah, kita membuat sebuah perintah switch, di mana kondisinya adalah si variabel itu sendiri, si variabel day-nya yang namanya. Nah, kemudian kita melakukan pengecekan. Jadi kalau misalnya case 1, maka isi variabel angka 1. Dilakukan pengecekan terhadap si variabel tadi kan. Ini kan dilakukan pengecekan terhadap si variabelnya. Isinya terhadap value-nya adalah 1. Nah, case-nya 1, jika 1, ya kan, case 1, isi variabel angka 1. Nah, case-nya kedua, konstanta yang kedua, isi variabel angka 2. Baru break lagi. Baru case ketiga, isi variabel angka 3. Nah, kalau default, isi variabel tidak ada. Ya. Jadi kalau misalnya di sini dilakukan pengecekan ini satu ya kan, maka hasilnya nanti adalah isi variabel angka 1. Dia sesuai dengan case-nya, konstantanya. Seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat, kita coba. Di sini if switch 1 ya, switch 1. Kita save. Isi variabel angka 1. Nah, coba kalau kita ubah di sini 2, ya kan, kita save, maka hasilnya isi variabel angka 2. Nah, coba kalau misalnya 3, kita save, isi variabel angka 3. Nah, coba kalau 4. Kita refresh, nah isi variabel tidak ada, karena kita tidak membuat sebuah case di mana case konstanta
yang berdasarkan kondisi ya. Kan tadi yang kondisinya adalah berdasarkan si variabelnya. Kita nggak ngebuat si case konstanta keempat. Ya, makanya dibuatlah di sini, dia akan langsung masuk ke default. Default itu lebih daripada itu, ya kan, selain daripada case yang ada, case konstanta yang ada, maka hasilnya akan menampilkan isi variabel tidak ada. Nah, seperti itu. Itu dia contoh switch yang sederhana ya. Oke, nah di sini katanya juga PHP juga dapat memperbolehkan kita menjalankan satu statement saja untuk case yang berlainan. Ya, jadi di sini ya kita kan satu case satu baru kita membuatkan statementnya, baru case kedua kita buat statementnya, case ketiga kita buat statementnya ya kan. Nah PHP bisa menggabungkan case-case-nya di switch ini. Jadi case 1, case 2, case 3, baru echo di sini. Ya kan? Nah, itu bisa kalau misalnya si PHP ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini contohnya ini. Nah, jadi dilakukanlah penggabungan antara case ke-0 sampai dengan case 3. Ke sini. Nah, di PHP bisa. Nah, kemudian case keempat sampai dengan 7, dia akan menampilkan echo yang ini. Nah, lebih dari itu, default-nya adalah yang ini. Nah, itu bisa digabung ya, kalau misalnya case-nya banyak. Jadi misalnya, kita membuat sebuah variabel A, yang bervalue, yang bernilai 3. Kemudian, kita mau melakukan pengecekan si switch terhadap si variabel A tadi. Nah, kalau misalnya kita membuat case 0, case 1, case 2, case 3, maka kita akan menampilkan tulisan angka berada di dalam range 0 sampai dengan 3. Nah, itu bisa, terserah kalian. Kemudian break pastinya, karena untuk melakukan penyelesaian terhadap case yang ada, baru dilakukan case keempat, 5, 6, 7, ya kan, pengecekan. Apakah dia misalnya masuk dalam range 4 sampai dengan 7, kalau misalnya iya, maka dia akan menampilkan angka berada di dalam range 4 sampai dengan 7. Nah, sampai dengan 7 aja, lebih daripada itu, maka angka di luar jangkauan. Nah, kita coba, dan juga coba ya. Ini adalah switch kedua. Oke, ini karena variabelnya 3 ya. Coba kita variabelnya 5, kita save. Maka angka berada di dalam range 4 sampai dengan 7. Coba kalau misalnya kita ngebuat ininya 10 misalnya. Save. Maka angka di luar jangkauan, karena kita tidak membuat case-nya sampai dengan 10. Oke, paham ya? Sampai dengan itu, nah ini yang terakhir nih, ya, penulisan case untuk struktur switch menyesuaikan dengan jenis tipe data yang akan diuji. Jika menggunakan switch untuk tipe data string, maka kita harus menggunakan tanda kutip untuk case. Nah, iya ya. Jangan lupa kalau misalnya kita buat angka, kan udah dijelaskan di awal, kalau misalnya angka nggak apa-apa, nggak pakai petik. Kalau misalnya dia jenis tipe datanya adalah string, itu harus pakai kutip ya, seperti contoh di nomor 3 ini. Ya. Dia kan string nih, 3. Jadi kan harus sama nih kan ininya, isiannya. Dilakukan pengecekan apakah dia sama ya kan, 0, NOL terhadap TIGA ya kan, terhadap dari value dari variabel A. Kalau misalnya sama tulisannya, maka tulisannya angkanya 0. Kalau misalnya 1, angkanya 1. Kalau 2, angka 2. Kalau misalnya 3, angka 3. Jadi dilakukan pengecekan nih. Nah, ini terserah kalian. Contoh-contoh pengecekannya apa ya. Untuk pencocokannya apa, ini salah satu contohnya. Jadi kalau misalnya case-nya 3 sama kan, TIGA, dilakukan pengecekan terhadap kondisinya, maka statement-nya adalah
menjalankan eko angka 3. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya, angka 3 langsung seperti ini. Kita lihat di VS Code-nya. Ya, pakai petik ya. Ini ya, petik ya. Nah, apa yang terjadi bila tidak pakai petik? Otomatis kalian tidak pakai petik ya di sini ya. Harusnya. Dia akan error. Kenapa? Karena memang string harus pakai petik. Ya, nggak bisa kalau nggak pakai petik. Dia tidak akan mengenali. Ya, kita save. Nah, kita refresh. Nah, tuh error semua kan. Tidak di ya. Oke, hari ini sampai di situ aja. Saya harap kalian lebih banyak mengeksplor lagi untuk tentang kondisi ini, karena kondisi ini bakal kalian pakai kalau misalnya kalian mau mendalamin sebuah pemrograman, ya kan. Nggak hanya pemrograman PHP, tapi pemrograman Java juga, dan lain-lain. Nah, ini kan sangat dibutuhkan untuk ada program yang sangat-sangat perlu detail, ya kan, untuk melakukan pengecekan. Nah, itu kemudian untuk membuat sistem juga kalian bisa buat seperti menggunakan pengecekan seperti ini. Jadi ya harus lebih banyak ini uji coba ya, biar lebih paham lagi. Menemukan error, kalian cek lagi. Nah, kalau misalnya menemukan error itu malah makin membuat kalian terbiasa menggunakannya. Kalau misalnya kalian lancar-lancar aja, bagus juga, cuman ketika kalian menemukan suatu masalah dan kalian bisa menyelesaikannya, itu jadi lebih bagus. Jadi ada pemahaman yang lebih lagi terhadap kalian. Oke, sampai di situ aja ya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.